ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Segala puji kepunyaan Allah. Allah zat yang paling berhak mendapatkan semua pujian dari setiap ucapan seorang hamba. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya jamaah, sampai nanti Allah wafatkan kita husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Besar harapan kita semoga kelak kita dapat diizinkan oleh Allah dibangkitkan, mendapat syafaat Allah, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dibuka ayat ke-7 surah Yunus. Surah 10 ayat ke-7 Yunus. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, waradu bil hayati dunya, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia yang sesaat, sementara, yang cukup menipu, cukup melenakan, cukup melalaikan. Watma'annu, dan mereka merasa mutmainnah, tenang, biha, cuma karena perkara-perkara mereka mendapatkan percikan dunia yang tak seberapa. Walladzina hum an ayatina ghafilun, yaitu adalah mereka-mereka yang terhadap ayat-ayat kami mereka ghafilun, lalai. Di ayat ini jamaah, Allah mau beritahu kita karakter orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Maksudnya, innal ladzina, orang-orang yang la yarjuna, tidak mengharapkan bertemu, liqa'ana, dengan Allah. Dia nggak berharap ada perjumpaan dengan Allah. Dia nggak percaya kepada kematian. Kalaupun dia percaya bahwa dia pasti mati, dia nggak percaya yang namanya hari berbangkit. Itu maknanya ayat ini. La yarjun liqa'ana. Mereka nggak mau ketemu Allah. Kalau orang beriman lain. Makanya ada hadis Nabi riwayat Muslim, ini bagus sekali kalau jamaah rekam, sebarluaskan. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim, man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ah. Sabda Nabi, sesiapa yang dia mencintai berjumpa dengan Allah, Allah pun sangat cinta ingin berjumpa dengannya. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Kalau kita senang mau berjumpa dengan Allah, salah satunya bersiap-siap, mempersiapkan amal salih, bersegera dalam beramal dan tidak nunda-nunda. Ahabballahu liqa'ah, Allah pun senang mau ketemu sama kita. Tapi kalau kitanya nggak mau ketemu Allah, nggak ada persiapan untuk berjumpa dengan Allah, dan dia membenci bahkan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun juga bisa benci bertemu sama dia. Makanya di Al-Kahfi ayat terakhir, surah 18 Al-Kahfi ayat terakhir, itu kan sering banget. فَمَا كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ
barang siapa yang merindukan perjumpaan dengan Rabbnya, yaitu Allah. Siapa mereka? Falyamal amalan salihah. Mereka tuh orang-orang yang rutin beramal salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan mereka tuh kalau syirik sedikit pun, ahada. Jadi ketebak, kalau dia nggak mau ketemu sama Allah, dia nggak beriman sama hari kiamat, dia nggak beriman sama hari berbangkit, dia nggak beriman kepada keputusan-keputusan Allah, ada qada qadarnya Allah. Nanti ketebak langkah berikutnya, karena dia tidak mau berjumpa dengan Allah, langkah berikutnya biasanya karakter kedua, waradu bil hayatid dunya, dia ridho hanya dengan mendapatkan dunia yang tak seberapa. Oh, bedakan ya hadirin, ridho dengan takdir Allah sama dia ridho dengan dunia, bedakan ya. Ridho dengan takdir Allah, menerima dengan lapang dada semua yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kalau dia cukup dengan dunia, artinya dia tuh yang ada di benaknya, kepalanya, gerak-geriknya, impiannya, goal tertingginya cuma dunia. Waradu bil hayatid dunya. Yang ada di kepalanya itu cuma dunia. Nggak kelas jemaah. Orang kalau di benaknya cuma cita-cita tertingginya adalah dunia semata dan nggak mikirkan tentang kehidupan sesudah dunia, nggak mau berbekal tentang kehidupan yang lebih abadi selamanya, terlalu rendah cita-citanya. Orang beriman diingatkan sama hadis Rasulullah bahwa orang beriman itu tidak disibukkan dengan hal yang remeh, sifsafah. Orang beriman tuh nggak sibuk dengan yang remeh, tapi orang beriman tuh sibuk dengan cita-cita yang tinggi. Itu kan kata Nabi. Dan cita-cita tertinggi seorang hamba adalah masuk surga. Cita-cita tertinggi. Dunia hadirin, kalaulah dapat pasti nggak banyak. Dunia hadirin, kalaupun banyak pasti tidak puas. Dunia hadirin, kalaupun puas pasti sementara. Dunia nggak banyak, nggak puas, sementara. Akhirat sebaliknya. Akhirat hadirin, kita cita-citakan pasti dapat. Sudah mendapat pasti banyak. Sudahlah banyak pasti puas. Ditambah sudahlah puas pasti khalidina fiha abada, selama-lamanya. Setting goal kita dengan goal setinggi mungkin. Kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian bercita-cita, maka cita-citakanlah masuk surga firdaus. Jangan waradu bil hayatid dunya, dia ridha, merasa puas cukup dengan dapat dunia. Jangan, orang beriman tuh nggak boleh puas dengan hanya cukup cita-cita tertingginya sekedar dunia. Tapi walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah, negeri akhirat itu khairun, lebih baik, laka, untukmu, minal ula, daripada kehidupan yang permulaan. Maksudnya daripada dunia. Di ayat lain,
wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat khairun lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Mau yang lebih baik memang akhirat jemaah, jawabannya memang akhirat. Mau lebih kekal akhirat, lagi-lagi jawabannya. Kita belajar terus hadirin untuk setting goal tertinggi akhirat, setting goal tertinggi. Dunia bukan jadi tujuan, dunia jadi perantara untuk kita setting goal tertinggi, yaitu masuk surga. Watma'annu biha, dan dia tentram hanya karena perkara dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, itu biasanya sih ciri orang-orang yang lalai. Apa ciri-ciri orang yang lalai? Nggak mau berjumpa dengan Allah, goalnya adalah dunia, merasa puas dengan mendapatkan yang sedikit, yaitu dunia. Dia merasa puas cuma dapat dunia. Orang beriman enggak. Cita-citanya orang beriman tuh masuk surganya Allah. Dunia transit aja jemaah. Jadi biasakan tuh gini ya jemaah. Biasakan setting goal tertinggi kita tuh surga Firdaus. Jadi mau beramal memang harapannya surga Firdaus. Dagang memang harapannya semoga perniagaanku ini menghantarkanku pada surga Firdaus. Harusnya begitu ya hadirin. Nanti kalaulah dapat dunia, bonusnya aja. Kalaulah nggak dapat, nggak terlalu sedih. Tapi kalau settingannya dunia duluan, akhirat ya pasti nggak dapat. Kayak kemarin tuh loh jemaah, kalau kita mau ke Jakarta, Cirebon pasti lewat. Tapi kalau dari Wonosobo tujuannya Jakarta, berhentinya di Cirebon, ya Jakarta pasti nggak dapat. Kejar akhirat, dunia pasti dapat. Kalau ngejarnya dunia, akhirat belum tentu dapat. Yang pasti-pasti aja lah jemaah. Dunia kan belum tentu kita pasti dapat, betul? Tapi kalau mati pasti datang nggak? Pasti. Dunia tuh belum tentu kita dapat, tapi kematian pasti datang. Bersiap. Ayat 8. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itulah tempatnya di neraka bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? 3 hal tadi yang menyebabkan mereka bertempat di nerakanya Allah. Yang pertama, mereka tidak mau berjumpa dengan Allah, membenci perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, mereka ridho hanya dengan perkara-perkara dunia dan tidak mencita-citakan akhirat. Dan yang ketiga, merasa tentram kalau mendapatkan dunia. Tapi kalau dapat akhirat malah nggak tentram, nggak tenang, dan dia menafikan itu semua. Loh hadirin, saya tanya sama jemaah. Kata Nabi, 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti hari ini yang datang ke sini sholat, dapat sholat sunnah qobliyah subuh, kaya atau miskin? Yang datang kaya semua. Anda mendapat yang lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangkan jemaah. Tapi kan kadang, nah ini penyakit nih, yang namanya rezeki itu bisa sholat, itu loh rezeki jemaah. Setelah beberapa waktu mengaji, mindsetnya ya harus berubah.
Kalau dulu kita menganggap bahwa sholat supaya menjadi pembuka pintu-pintu rezeki, ya Allah sudah sholat bukakan rezeki kami. Sekarang mindsetnya diganti, sholat itu saja sudah rezeki. Tulis di kolom komentar teman-teman, sujud itu saja sudah rezeki. Kakinya masih mau diajak kerjasama, gerak, hadir ke majelis ilmu saja sudah rezeki. Bayangkan coba, berapa orang pagi ini sebenarnya punya waktu luang? Banyak? Banyak. Kaum muslimin dunia itu ada 2 miliar jemaah. 2 miliar. Tapi siapa yang bangun sholat subuh? Siapa yang Allah rezekikan untuk bangun tahajud? Siapa yang Allah rezekikan sebelum sholat subuh beliau sholat sunnah fajar yang lebih baik daripada dunia dan semua isinya? Siapa yang habis subuh baca Quran 1 lembar? Siapa yang habis baca Quran ditadaburi, ini maknanya begini, tafsirnya begini, artinya begini, pengamalannya begini, korelasinya sama hidupnya begini? Siapa jemaah? Nah, apakah 2 miliar itu semuanya? Enggak. Manusia di bumi 7 miliar lebih. Dari 7 miliar yang muslim 2 miliar. Dari 2 miliar yang muslim belum tentu semuanya sholat subuh. Dari yang sholat subuh belum tentu habis sholat langsung ngaji. Biasanya habis sholat lanjut tidur. Jadi watma'an nabiha, orang-orang yang gak beriman merasa puas dengan dunia. Pokoknya ada uangnya gak? Kalau gak ada gak deh. Kadang gitu misalkan, kalau orang beriman dia ngelihat di depan matanya, ya Allah bisa ngaji, alhamdulillah, ini rezeki mahal hadirin. Kata Nabi SAW, satu ayat yang kamu bahas, kamu pelajari lebih baik dari 1 ekor unta termahal, jenisnya betina, lagi hamil besar, sebentar lagi melahirkan. Dua ayat lebih baik dari 2 ekor, 3 ayat lebih baik dari 3 ekor, dan begitu seterusnya. Berapa ayat yang dibahas? Berapa hadis yang disampaikan? Orang beriman tuh menganggap rezeki itu ya ngaji, itu orang beriman. Tradisinya orang beriman itu menganggap rezeki itu bukan secara yang terlihat dunia semata. Rezeki itu sehat dipakai taat, itu rezeki. Tulis di kolom komentar, rezeki itu sehat dipakai untuk taat, itu rezeki. Sehat dipakai untuk taat. Jadi tradisi orang beriman tuh, ya uang iya itu rezeki, harta iya rezeki, tapi matanya berbinar kalau beramal solih. Orang beriman, sahabat tuh ya dagang jamaah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam, sahabat-sahabat itu ya dagang. Tapi nggak pernah perdagangannya itu menjadi cita-cita utamanya, tuh enggak. Mereka dagang strategi terbaik, iya. Branding terbaik, iya. Pelayanan terbaik, pelayanan yang sangat prima, iya. Tapi tujuan mereka menunggangi bisnisnya untuk dapat syurganya Allah. Latih untuk ngelihat nikmat tuh dari hal-hal yang sepele. Jangan nikmat tuh hal-hal besar, harus dapat sekian juta. Aduh, nikmat tuh yang sepele. Bangun, mata masih bisa ngelihat, nikmat nggak? Nikmat. Bangun, gigi nggak sakit, nikmat nggak?
nikmat. Coba bayangin Anda bangun sunut-sunut, bisa ngaji, puyeng, bangun, tangan masih bisa bergerak, nikmat nggak? Nikmat. Udah tuh jamaah, standar hidup tuh yuk, standar bahagia itu ya settingnya serendah mungkin supaya kita nggak bergantung kepada banyak hal. Adanya apa nih mas? Air putih. Ya udah, setting. Pokoknya ada air putih, saya bahagia. Nggak perlu standar kopi, frappuccino, macchiato, latte. Kalau standar minuman kita terlalu tinggi supaya kita bahagia, kalau nggak ada itu nanti kita nggak bahagia. Padahal kan belum tentu kita selalu menemui apa yang diinginkan, betul? Settingnya rendah aja, jangan tinggi-tinggi, biasa gitu. Hidup nih ya dinikmati jemaah. Jangan sampai hidup ini nanti kita ingkari. Lanjut hadirin, ayat 10. Maaf, ayat 9. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, apa karakter jelas yang paling kuat kalau mereka beriman? Nih karakternya, amilus salihat. Karakter orang beriman nomor 1. Kan kemarin udah ya, karakter orang beriman yang kemarin tuh yang at-taibun 112 at-taubah, orangnya sering taubat. Al-abidun sering ibadah. Al-hamidun memuji Allah, ucapannya paling ringannya alhamdulillah. Yang keempat, as-saihun suka mengembara untuk mencari ilmu agama. Yang kelima, raki'un suka ruku. Yang keenam, sajidun suka sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, ketujuh, ngajak kepada yang ma'ruf. Wan nahuna 'anil munkar. Yang kedelapan, mencegah dari yang mungkar. Yang kesembilan, wal hafizuna li hududillah, memelihara hukum-hukum Allah, mematuhi syariat-syariat Allah. Itu 112 at-taubah, ciri orang beriman. Taubat, suka ibadah, suka muji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, suka ruku, suka sujud, nyuruh yang ma'ruf, cegah yang mungkar, dan mematuhi syariat Allah. Itu orang beriman. Nah sekarang yuk sama, karakter umumnya orang beriman itu amilus salihat. Karakter umum orang beriman suka beramal salih. Ini orang ini seneng aja gitu, pokoknya baik aja sama orang. Tapi kebaikan saya dibalas dengan keburukan Ustaz, seperti air susu dibalas air tuba. Ya udahlah jemaah, kan biasanya gini ya, orang baik ketemu orang baik. Kalau orang baik ketemu yang nggak baik, biasanya nggak lama. Orang baik itu nanti Allah tuh akan mendatangkan orang yang baik. Mereka saling berkawan, bertemu, bersilaturahim.
Kalau yang baik ketemu yang nggak baik biasanya tidak lama. Sebentar tahu wes menghilang. Nggak lama kok. Tapi kita mah buat baik aja gitu. Wa amilus salihat. Amal salih aja. Waktu itu seorang ulama kenamaan pernah berkata, teman-teman di screen video sebarluaskan. Seorang ulama ternama pernah berkata, setiap masing-masing manusia punya hobinya. Tiap-tiap kita punya hobi nggak? Punya. Dan ulama ternama ini mengatakan, dan tidak ada hobi yang lebih baik kecuali hobi beramal salih. Dan tidak ada hobi terbaik kecuali hobi beramal salih. Setiap manusia punya hobi dan tidak ada hobi terbaik kecuali beramal salih. Hobinya apa, Bu? Deres Quran. Masya Allah. Respect jemaah. Mas, hobinya apa, Mas? Saya mah kalau waktu kosong aja langsung saya dengar kajian. Hobinya dengerin kajian, live streaming atau siaran ulang. Hobinya apa, Mbak? Saya itu kalau weekend selalu hadir ke majelis ilmu. Masya Allah. Hobinya beramal soleh aja. Hobinya apa, Mas? Bantu orang. Masya Allah. Setiap manusia punya hobi dan tidak ada hobi terbaik kecuali beramal salih. Jamaah tahu kan, ketika suami mengatakan, Mama harus tahu ya, setelah menikah Papa punya hobi. Apa hobinya? Main bola. Istri yang suaminya hobi bola harus siap. Kalau malam-malam suaminya bilang, Mah pergi dulu ya. Kemana, Pak? Futsal. Kalau dilarang marah nggak? Marah. Orang itu yang terobsesi sama hobinya, apapun dia lakukan, sejauh apapun dia datangi. Sparring sama siapa nih? Yuk, besok, pekan depan, Sabtu depan, tanya lagi. Sekarang udah dapet lawan sparring belum? Nih teman-teman dari sini nih mau sparring nih. Bolanya gimana disiapin ya? Seragamnya gimana disiapin ya? Tolong dong gini, tolong dibookingin ya. Jangan sejam, terlalu sebentar. Coba tanya yang futsal, sejam cukup atau enggak? Udahlah, sejam cukup enggak? Enggak cukup. Minimal 2 jam. Itu hobi. Orang beriman itu hobinya beramal salih. Kalau dia bicara hobi, terobsesi jemaah. Orang hobi ngaji, mau kayak gimana pun yuk, bismillah lah, berangkat. Capek sih. Emang itu orang yang hobi main bola nggak capek? Capek dia sebenarnya jemaah, tapi hobi. Makanya ulama ternama tadi mengatakan, aku mendapati bahwa setiap manusia punya hobi, dan ternyata tidak ada hobi terbaik kecuali hobi beramal, hobi sedekah, hobi baca Quran, hobi ngaji, taklim, suka nonton live streaming, kebaikan. Hobinya memberi, berbagi, berderma. Jadikan hobi. Di luar selain juga kita punya hobi-hobi yang lain. Hobi ikan, kucing, hobi mancing, ngubah-ngubah aja. Mancing sambil baca Quran gitu, sambil nunggu ikannya makan peletnya sambil baca Quran gitu. Tapi kalau cuma bengong gini, eman-eman waktunya ya jamaah.
Tapi tadi yang namanya hobi, ya kan bisa dilarang nggak? Nggak bisa. Nah, orang beriman tuh punya semangat tuh kayak dia punya hobi. Nggak bisa dilarang. Saya mau bersedekah. Mama jangan kebanyakan sedekah deh, Ma. Mas jangan kebanyakan sedekah deh. Loh, kenapa dilarang? Saya kan hobi. Mbak jangan kebanyakan sedekah deh, Mbak. Kenapa dilarang? Saya hobi sedekah kok. Ini hobi saya. Hobi jemaah. Hobinya apa? Beramal saleh. Yang kedua, yahdihim rabbuhum biimanihim. Mereka yang kedua tuh beriman dengan sekuat-kuatnya. Nomor dua, karena mereka beriman dengan kuat, iman mereka itu iman yang sekuat-kuatnya iman, makanya Allah memberi petunjuk. Mintalah petunjuk, tapi bersamai juga dengan kuatkan iman. Kalau imannya kuat, nanti Allah ngasih petunjuk. Allah ngasih petunjuk nanti, hadirin. Imannya kuatin. Nih, cara nguatin iman gimana? Ya jelas tuh jamaah. Nomor satu, minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, paksakan beramal salih. Supaya grafiknya tuh naik gitu. Ya kalau turun dikit lah, terus naik lagi. Yang ketiga, cari lingkungan yang kondusif kepada iman. Lingkungan tuh ngaruh loh jemaah. Cari lingkungan yang kondusif kepada iman. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Kalau mereka beramal salih, kuat imannya, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka masuk surga yang penuh kenikmatan. Masya Allah. Nggak ada lagi capek, haus, lapar, nggak ada gitu cuma. Di surga tuh ya semuanya nikmat, adem, ayem, tentrem, enak jemaah. Dunia aja ngerasain begini jadi adem jemaah. Dengerin Quran, ngaji, gini jadi adem. Ngelihat belakang hijau semua. Masya Allah. Udah adem. Apalagi masuk surga ya jemaah. Nengok lurus ke sana ke arah barat, timur. Sana utara apa selatan sana? Ke utara aja ada Gunung Sindoro, indah. Agak kesini sedikit, ke timur dikit, Gunung Sumbing, indah banget. Fabi ayyi alai rabbikuma. Ini baru dunia loh hadirin. Belum surga. Istimewa jemaah. Ayat 10. Ya kan? Da'wahum fiha subhanak. Da'wahum fiha subhanak. Doa mereka di dalamnya adalah Maha suci Engkau ya Allah. Ini orang beriman tuh seneng muji Allah. Biasakan hadirin senang muji Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah. Biasakan senang terus memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Senang muji Allah. Allahumma wa tahiyyatuhum fi
fiha salam. Ya Allah, salam penghormatan dari mereka, di dalamnya adalah salam sejahtera. Karena kita sering memuji Allah, karena kita sering mengagungkan Allah, apa feedbacknya? Wa tahiyyatuhum fiha salam. Nanti kita masuk surga diucapkan salam keselamatan dan kesejahteraan untukmu. Wa akhiru da'wahum, dan kalau mereka berdakwah, kalau mereka berdoa, kalau mereka ada satu event, anil hamdulillahi rabbil alamin, pasti ucapan mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Habis ngaji, habis kerja, habis dagang, jualan, habis bertani, apapun, anilhamdulillahi rabbil alamin. Penutup dari semua amal soleh mereka, anilhamdulillahi rabbil alamin. Senang jemaah kalau sering ucap alhamdulillah tuh. Hidup tuh kayak agak ringan, bukan agak, terasa ringan. Ucap alhamdulillah tuh terasa ringan ya jemaah. Emang sih kita lagi mungkin lagi nggak baik-baik saja, tapi kalau sedang saat sakit, nggak baik-baik saja keadaan hidup kita, sedang melewati fase ujian yang paling berat dalam episode hidup kita, tapi kok lisan ini tetap bisa mengucap alhamdulillah, itu orang beriman. Alhamdulillah, istimewa jemaah, istimewa, masya Allah. Alhamdulillah. Ayat 11. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Dan kalau Allah menyegerakan bagi manusia keburukan seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, maka pastilah diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di dalam kesesatan mereka, dan mereka dalam keadaan bingung. Orang-orang yang keliru, nggak beriman, mereka tuh kadang minta kebaikannya disegerakan, padahal mereka lupa mereka adalah orang yang paling bermaksiat kepada Allah. Dan lagi mau Allah sayang, hadirin, ditangguhkan, nggak detik itu juga. Laqudiya ilaihim ajaluhum. Ya, kalau Allah mau cabut nyawanya, ajal detik itu juga bisa. Tapi enggak, dibiarin aja dulu, dibiarin. Biar dia tobat, siapa tahu nanti tobat, siapa tahu nanti kembali kepada Allah, siapa tahu. Gitu. Istijalahum, mereka tuh istijal, bersegera. Kalau minta kebaikan maunya disegerakan. Iya, siapa yang nggak mau sih jemaah? Semua juga mau jemaah. Tapi kan kita juga harus mantaskan diri, betul? Pantaskan diri dong. Maunya cepet-cepet, rezeki mau berlimpah, istri mau solehah, suami mau yang bertanggung jawab, kaya raya, dan setia, mengharap keturunan yang banyak dan solihah. Tapi kalau disuruh sholat, ogah,
Disuruh ngaji nggak mau. Gimana sih jemaah? Maunya cepet, doanya dikabul. Pokoknya ya Allah, pagi ini hamba minta mobil, nanti waktu duha udah ada di garasi ya Allah. Gimana? Maunya sukses, kaya raya, foya-foya, mati masuk surga. Tapi kerjanya makan tidur, makan tidur, makan tidur. Kalau update status, semua akan sukses pada waktunya. Gak ada jemaah, orang sukses capek. Capek jemaah. Sampai ada yang mengatakan, kalau mau sukses harus berani capek. Kalau belum mau berani capek, ya gak bakalan sukses. Kan ada yang ngomong, orang yang memang disebut sultan lagi, beliau bagikan ilmunya sama kita. Kalau mau sukses capek, ya kalau nggak mau capek, ya jangan berharap sukses. Emang harus capek. Ternyata dilihat beliau tidurnya sehari cuma 2 jam, sisanya kerja, berkarya, bangun personal brandingnya. Wajar kalau sekarang beliau mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan, karena beliau bekerja sekeras itu. Orang yang tidak beriman tuh mereka maunya istijalahum bil khair. Ayo kebaikannya dicepetin dong. Tapi mereka lupa, mereka orang yang paling besar maksiatnya kepada Allah. Ya sembodo dikit lah jamaah. Seimbangkan taat kita kepada Allah biar agak layak gitu kalau kita minta. Dan ini rumus ya jemaah. Saya sepakat dengan rumus ini, dan memang Nabi lagi-lagi mengajari rumus ini ya jemaah. Secara walaupun tidak tersurat hadisnya hendaknya kamu begini gitu, enggak. Tapi secara tersirat, yang tersirat dari Nabi ngajarin sahabat, itu tuh Nabi ngajarin satu hal ini nih. Jadi konsepnya, ini bukan sabda Nabi tapi terkonsep dari apa yang biasanya Nabi sering ajarkan pada para sahabat gini ya. Konsepnya, pantaskan diri dulu atas apa yang diinginkan. Jangan terus terfokus pada apa yang diinginkan tapi lupa memantaskan diri. Jadi pantaskan diri dulu. Coba, ketika Islam mulia kan ada kepantasan. Siapa? Sahabatnya emang udah pada pantas. Di Mekah ilmunya ada, imannya kuat, tak tergoyahkan. Bilal disiksa ya tetap ahadun ahad. Itu kan iman. Maka begitu pindah, Allah suruh berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah udah tinggal bus. Kepantasan jamaah. Untuk anak-anak muda nih, Mas Dalla, Noval, Mas Fahri, semuanya belajar memantaskan diri. Saya mau penghasilan saya sebulan 3 juta, pantesin. Apa yang kiranya Anda pantas digaji sebulan 3 juta? Apa yang membuat ada value, nilai tambah? Pantasin diri. Lagi muda mah, nikmatin berproses. Kami dulu ngajar di salah satu SD di Depok. 1 bulan pertama gaji 200.000, bulan kedua 400.000, bulan ketiga, keempat, kelima, keenam 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nikmatin aja. Udah nikah posisinya waktu itu. Di Depok loh jamaah. Gaji 1 bulan pertama 200.000. Nikmatin aja. Berproses aja, tunjukin aja. Terus bulan ke-7 berapa? Udah nggak ngajar lagi di situ sampai bulan ke-6, cuma 1 semester. Tapi ala kulihal, anak muda jangan banyak ngeluhnya. Anak muda jangan banyak pengennya tinggi, instan.
Tapi soalan kerjaan zong. Ngelihat dikit, ih dia enak ya kaya raya di TikTok, wih punya segala-galanya ya. Maunya shortcut. Kalau tujuannya kaya, banyak cara jadi kaya. Kalau tujuannya cuma kaya loh hadirin. Kalau tujuannya cuma sekedar kaya, banyak caranya. Korupsi. Ya gak? Kan kalau tujuannya cuma sekedar kaya, banyak caranya. Korupsi, maling, mencuri, nipu orang. Kalau cuma sekedar kaya, tapi kan jangan jadikan kaya itu tujuan. Kaya itu dampak dari bagusnya kita melakukan sesuatu. Jadi bagus saja. Jago buat apa mas? Nasi goreng us. Ya udah, latihan aja buat nasi goreng sampai nasi gorengnya itu ijma di semua lidah orang Wonosobo. Nasi goreng ente paling enak. Nantilah value sudah punya, nantilah yang namanya rezeki itu akan datang menghampiri kepada orang yang punya value. Nah ini kayak tadi disuruh kerja nggak mau, ya wes nak bantu mae aja jualan, nggak mau. Ya wes dok bantu bapak wae kene, nggak mau. Maumu tuh apa toh? Kan jadi bingung juga. Muslim kan nggak boleh, mohon maaf ya hadirin, Muslim kan nggak boleh jadi pemalas jemaah. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan kasal. Apa kasal? Malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berlindung dari sikap lemah dan malas. Jangan lemah, jangan malas. Orang beriman gak lemah, orang beriman gak malas. Langsung cepat jemaah, udah jam 6, alhamdulillah. 12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Padahal kamilah yang telah menghilangkan bahaya yang menimpanya. Demikian dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Itu manusia kadang gitu. Waktu susah doa sama Allah, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Begitu kesusahannya dihilangkan, dia lupa bahwa Allah pernah menolongnya. Ayat berapa tadi? 12. Dicatat nih, bagus sekali ayat 12. 13. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat dosa. Terakhir, kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih banyak hadirin atas waktu luangnya. Semoga Allah mengganti semua waktu luang, rezeki berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah rahmah, istiqomah, wafat di tanah suci Makkah Madinah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salam ta'zim keluarga di rumah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.